Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa alihi adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa alihi adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa alihi adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa alihi adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baqal ta'ala fi kitabil aziz, rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama kembali dalam rangka melanjutkan majelis taklim mingguan. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu sudah kita kaji bahwa siapa yang berdagang sampai setahun, ukurannya dihitung kalau barang itu sampai 13 suku setengah wajib berzakat. Siapa nyimpan emas 13 suku setengah sampai setahun wajib berzakat 2% setengah. Siapa nyimpan duit dalam rekening sama dengan ukuran 13 suku setengah sampai setahun, nyimpannya itu wajib zakat 2% setengah. Sekarang adalah watajibu fi qutin, dan wajib juga berzakat itu pikutin pada makanan pokok. Kalau kita beras atau nasi. Kemudian yang balagha beras atau nasi atau padi, balagha khamsata ausuk, yang nyampe 5 ausuk. 5 ausuk itu kita ini padi. Padi ini lebih hebat daripada yang lain. Watusannu salawat Nabi, disunatkan maca salawat ke Nabi Muhammad ketika makan beras atau makan nasi. Wa kullul asya allati tambutu minal ardi, seluruh sesuatu yang tumbuh di atas bumi ini daun wa dawa, ada penyakit, ada obat. Ilarus kecuali nasi. Beras dah tak penyakit. Lain napi dawaun, obat itulah, olah ada api, tidak ada penyakit. Beras kini itulah yang ada penyakit. Kebanyakan karbohidrat, kena banyak pupuk. Mengendak lah lodok atau nasi nak dodak kena manis, ada kena gula dak. Nasi lah je lodok pakai piring. Panjang lah umur nak dodak penyakit. Ngapa nasi dia ada pakai pupuk? Nasi kita ni banyak pupuknya, maka timbul penyakit di situ, ada alami. Nah, jadi beras itu kena zakat 10%. Kalau emas tadi 2% setengah, kalau orang berdagang 2% setengah. Tapi kalau beras 10%. Nah, kapan pada ukuran berapa? Satu ausuk, 5 ausuk.
yaitu salah sami'ati sa', yaitu 300 sa'. Sa' itu satu sa' itu kita bayar pitera tu, itu satu sa'. Itu sekitar 10 canting atau 12 canting. Itu satu sa' kali 300, jadi 3.000 canting. 3.000 canting keluarkan 10 keluarkan 10%. Macam tu. 100 kaleng keluarkan 10 kaleng. Itu kalau padi. Kalau berasnya 3.000 canting, keluarkan 10%-nya. 10% dari 3.000 300 canting, namanya tu. Jadi 10%. Wasa arba'atu amdad. Satu sok itu yang kita bayar pitera itu ukuran 4 kali mud. 4 kali mud itu iaitu mud itu untuk kita bayar fidyah puasa orang tua kita. Misal tak sanggup lagi puasa, bayar pakai beras 2 canting setengah atau 3 canting, sekitar itulah. Jadi 4 kali mud satu sok untuk bayar pitera itu. Kemudian in suqya bila mu'natin, andai kata baumu itu tak ada hujan, baumu mengandalkan Tuhan. Macam umur kita orang kita siko mengandalkan Tuhan, mengandalkan hujan, mengandalkan alam. Kalau Tuhan hujan ni subuh, musim kemarau kedi, dan nak besar. Itu kalau umur tak ada hujan, keluarkan 10%. Kalau dapat sampai 100 kaleng, itu bayar 10 kaleng, keluarkan zakatnya 10 kaleng. Wa in suqiya bi mu'natin, andai kata pakai ongkos, pakai pupuk, kemudian pakai irigasi, panis puhu, setengah daripada 10%, 5%. Berumur dapat 100 kaleng, tapi bermodal buat umur bacangkul, bau kan galunya, kemudian pakai pula air basiram ni hari tak ada hujan, dapat 100 kaleng, keluarkan 5 kaleng, wajib keluarkan 5 kaleng kerana pakai modal. Kemudian wala yajibu piri'in mauqub, tidak wajib mengeluarkan zakat pada umur yang diwakafkan. Umur saita, umur itu punya wakaf Masjid Riyadus Solihin, dapat padi 300 kaleng, tidak wajib berzakat kerana umur itu umur wakaf. Tak wajib. Kalau umur wakaf, tanahnya tanah wakaf, tidak wajib berzakat itu. Kecuali wakafnya itu kepada khusus. Aku wakafkan umur aku kepada anak aku, cucu aku, itu kenalah bab perorangan. Aku wakafkan tanah umur itu 2 hektar kepada madrasah. Masa punya ramai, isinya ramai, tidak wajib berzakat. Tak wajib mengeluarkan zakat. Aku wakafkan umur aku tu untuk pakai miskin, tak ada wajib berzakat. Umur wakaf tidak wajib mengeluarkan zakat. Kemudian inna ghullatul ardil mamluka awil mawqufa ala muayyan in kana al bizru min mali malikiha awil mawquf alaih fatajibu alaih zakat. Kalau kita paruan umur itu tanah orang, kita muatnya zakat apa beda. Siapa yang punya bibit itulah mengeluarkan zakat. Misalnya apa kata orang punyanya, kau umur aku tahun kau duit untuk beli bibit, kata dia. Nah, ketika dia bagi bibit,
berhasil padi itu dapat 200 kaleng, bagi 100 kaleng seorang orang yang punya dengan orang yang mula. Yang wajib berzakat adalah orang yang punya tanah. Kerana apa? Kerana dia dari dia bibit. Berarti orang tadi ngambil upah, ngajukan umur tu. Kalau bibitnya itu dari orang ngajukan, ya aku galau bibitnya, kata tanah kau tu biarlah aku galau. Berarti ketika berbagi, ini 100 yang punya tanah, ini 100 kaleng yang ngajukan, yang bayar zakat. Kenapa? Bibit dari dia, berarti dia petani yang ngelola. Yang kau 100 kaleng tadi sebagai kontrakan tanahnya, hasil tanahnya. Dia tak ada petani. Kalau dia bagi bibit, ada indikasi tani di dia, maka dia kena. Macam tu. Itulah benih dari siapa padi tu? Kalau benih dari orang punya tanah, orang punya tanah mengeluarkan zakat. Kalau benih dari orang ngajukan mengeluarkan zakat. Itu. Wa tajibu zakat li nabatil ardil mustajirah ma ujratiha ala zari, dan wajib berzakat ma ujratiha ala zari, ya, beserta upahnya ala zari. Andai kata tanah tu nyewa, sewa tanah kau, ya yang anulah kena. Yang apa nama tu? Sewanya berapa? Sewanya 50 kaleng atau 100 kaleng misalnya. Tanah tu besar 3 hektar, tentu banyak dapatnya. Ya kita aku sewa padi 100 kaleng misal, sewanya tu saja. Banyak aku dapatnya, aku dapat banyak. Sewanya 1 kaleng. Nah, ketika itu dialah yang petani itulah yang mengeluarkan zakatnya. Habis. Nah, sampai di situ ada yang kurang jelas, silakanlah. Masalah zakat itu. Ya. Kalau kini itu kan lahan sawah itu banyak, kini itu berubah jadi lahan sawit dengan lahan karet. Nah, macam mana itu zakat itu? Kalau sawit dan karet itu, hasil itu. Kalau karet rasanya tidak ada kena. Sebab kalau sawit itu macam mana lah, tidak ada kena. Ngapa? Dia tu gayanya gaya dagang, pupuknya sekian sebatang, upah malah hasil sekian, ada untung ada rugi, itu sama lah dengan dagang. Jadi ketika sawit harga Rp500 dan nak orang yang anunya manennya rugi, dia teko, berarti dagang itu. Ngapa ngatakan nanti zakat sawit macam dagang, ada rugi ada teko. Tiba nyampe Rp300 dan tak rugi teko. Nah, kalau orang bertanam karet tak ada teko. Ada motong lagi hujan, tak ada nyoba teko, tak ada. Sawit teko. Harga 400 teko mana dia. Apa? Muntalan. Ada teko, ada rugi, ada untung. Berarti sama dengan dagang. Mirip dengan dagang. Masa datik zakat kan. Kalau karet tu dah, kalau nyoba teko dah. Hari hujan nego, air yang turun mudi enggak ada dah. Jadi kena zakat lagu. Siapa? Karet. Karet tadi. Karet dah. Yo, dak ada sopo dengan dagang. Sopo dak. Itu dak juga misalnya orang tu harga sawit naik misalkan. Orang tu kan banyak kan. Sawit kena. Ya ada berbunyi untung teko dengan untung itu. Sawit kalau parah ada karet tak ada, memang petani asli. Tak ada yang nyebut untuk rugi untung tak ada. Sawit tu
Berarti kata teko, itu sebut sopo dengan apa? Sopo dengan dagang. Ketika itu kena lah 2,5%. Mungkin kebun para tu mungkin 5 hektar atau 10 hektar itu ditanya kan tu. Kalau 20 hektar macam mana penghasilannya? Kena tak itu? Itu ditanya tu. Kena tak guru? Iya. Yang saya tanya kau yang agak aneh ni guru. Saya tak tahu. Soal hukum saya tak tahu. Saya kau pakai akal baru. Yang 15 petertika yang 15 suku lah tahu disimpan kena. Itu penyebabnya apa? Kemudian yang 15 suku petertika disewakan dia nak takkan hasil. Tak ada kena. Iya. Itu yang nak tanya saya. Seharusnya yang berhutang itu yang bayar, yang nyimpan tadi. Ilmu akal tu tak tahu pakai ilmu anu tadi tu. Buta lah saya tu. Mati yang tunak tu dah seolah-olah tak ada berguna. Itu seolah-olah tak ada berguna. Cuma untuk nyimpan anak be. Waladzina yaknizuna zahab. Dicaci Tuhan. Orang nyimpan emas dan perak itu, itu yang bahaya, nyimpan. Ini seolah-olah tak ada berguna. Itu nyimpan be. Kalau yang tu kan digunakan untuk dia mencari rezeki, sewaan. Dah ada kena. Ni kau nyimpan hana be ngap gawe. Tu. Nyimpan tu yang boleh mau kena tu. Kalau dipakai 20 suku misalnya tu. Okey, kepada Yang mau hilang sana. Kalau kurang tak ada berlebihan nak jadi masalah. Tak berlebihan tak kan ke 2 suku setengah, ikut 3 suku, ada bergelang kaki, dia ada berlebihan kalung tak lah. Nah, tu suka lagi tu. Semacam petani kita bicara petani lah. Balingkung petani tu petani lah kalau kan. Dapatlah dia hasilnya 100 sekali punya duit tandahan anu dari apa baik dari Tuhan, kenalah dia 100%. Kemana dia nak anunya tu? Padahal lingkungnya di situ orang tu lah kalau Macam mana tu? berani kalau Oh. iya lingkung itu kan lingkung petani kalau Ya kalau nak jawab tu tujun ke lapang ada tak orang tak ada masa macam tu tak ada. Orang petani kalau tu tak ada ketemu. Ada go yang segan itu. Ada go yang berkobong berjalan ada. Turun ke lapangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi itu kan ukurannya berapa mas? 13 suku ya. Dua setengah. Kita 700 kan. Kalau mobil kan apa? Hampir 150 juta. Nah, bagaimana kita kenakan anunya? Ya, dekat tadi. Mobil kena dak. Bam dia. Bergerak ada kena simpan. Ada yang mobil mewah tu simpan dia dulu makan pakai sebulan sekali jual Itu jenisnya emasnya. Bukan emas. Hah? Awak? Mau hasil. Tak ada. Tak ada kena dak. Ini tunggu, gede. Atau apa lagi tu? Sim. Tak ada kena dak. Tak ada kena. Tak ada kena dak. Hah? Dah, ada kena dak. Ada kena dak. Kalau dikumpul setahun kena lah. Nyimpan duit setahun kena.
Nah, ada. Lah. Jadi zakat kita tahun tadi perubahan dulu. Biasa kita 10 canting era. Tapi ada kedengar yang di Basnas tadi menetapkan 12 canting. Yo. Sama mana tuh guru? Kalau nengok risiko, iya kan 2 kilo setengah lah. 12,5 kilo kalau 10 canting. 10 canting. Kita, Ukuran orang kan 10. ya. Ukuran kini kan 12, jadi masalah dah. Berarti kalau 12 canting, kalau 1 mudnya 3 canting. Ya. Maya pidia poso kan. Ya. Kalau 10 Fitra. yo zakat fitrahnya 12 canting. Dia 1 mudnya 3 canting. 3 kali 4 12. 1 mud itu 4 mud 1 sok. Jadi kalau kita makan yang lama lah kita tidak masalah. Yang lama lah tak jadi masalah. 10 canting berarti Tentang Baghdadnya. 1 mudnya 2 canting setengah. Kalau kita anu tu. Jadi kalau jalan kita ini kurang nggak boleh, tapi kalau lebih boleh. Boleh. Iya. Lebih boleh. Kurang tak ada lepas wajib. Anu. Sebab Nah. itu cantingnya setengah di apa itu ada ngepas harus unjung guru ya. Unjung Cantingnya. canting unjung. Terima kasih guru. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.